الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkahi amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah, innal hamda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Berikan keamanan, kenyamanan, kekenyangan. Dan siapa yang mempuasakan tanggal 9 Zulhijjah atau hari wukuf, maka diberikan anugerah berupa yakni pahala ibadah puasa setahun, dan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 10 Zulhijjah. Untuk itu kita sama-sama berkumpul di tempat ini sekaligus walimatus safar, pelaksanaan ibadah haji Ruben Onsu yang Masya Allah selamat ya. Dari rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan ini puncaknya rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu artinya menyengaja, sengaja. Kalau syahadat itu penyaksian, kalau salat itu doa, permohonan, kalau zakat itu pembersih, kalau puasa itu pengendalian diri, pengendalian. Nah, sementara haji sengaja. Kalau puasa, zakat, sedekah, salat itu bisa di mana saja. Pokoknya haji itu bukan ibadah bacaan, ibadah perbuatan. Pindah dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, 3 hari bermalam di Musdalifah, di Mina, di Mina bermalam 2-3 hari, melontar. Hari pertama 1 tempat, Aqabah 7 batu, hari kedua Ula Usta Aqabah, hari ketiga Ula Usta Aqabah, lalu pergi ke Mekah untuk tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai. Jadi karena niat saya adalah ibadah, jadi semua itinerary dari travel untuk jalan-jalan saya meminta untuk ditiadakan untuk saya. Jadi ya walaupun banyak yang wah ini sayang sekali gitu, tapi tujuan saya ke sana ingin dekat dengan Allah lebih dekat lagi. Saya kepingin pada saat saya ibadah ya saya pulang benar-benar masih dalam suasana ibadah, bukan karena sudah terdoktrin jalan-jalan, beli ini, beli itu. Jadi makanya saya bilang pas saya berangkat kan nanti kita ada saatnya kita bisa mendoakan teman-teman ya Pak Ustadz ya. Ada, jadi saya bilang saya cuma buka 10 doa. Saya yang nitip doa. Jadi saya bilang 10 aja karena yang saya minta juga banyak ya. Jadi saya takutnya nggak fokus. Saya udah tanya, katanya terserah katanya. Dan terus kenapa itu ya saya kepengen 10 yang saya sampaikan itu memang benar-benar harus saya benar-benar fokus memintanya, dan biar
apa yang dia inginkan bukan hanya sekedar tulisan ke tangan saya, ke ponsel saya, tapi mudah-mudahan bisa terwujud dan sedikit tapi bisa terkabul semuanya, amin. Dan itu sebenarnya ya karena ini menjadi perjalanan pertama saya. Kalau Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz ini pasti mahal sekali. Saya cerita di sini perjalanan saya menuju ke tanah suci itu udah semua Allah yang atur semuanya. Ketika saya memutuskan untuk Islam, berhijrah pada saat itu, kata-kata yang pertama saya ucapkan dan saya baru mengerti arti kata itu yang tidak mudah dilakukan itu adalah ikhlas. Jadi ketika saya memutuskan untuk ya saya Islam, saya bilang ya Allah saya ikhlas. Apapun itu yang ada di pikiran saya, yang ada di pundak saya, yang ada di hati, yang entah apapun itu terkadang masih terlintas. Apapun itu, saya tidak mau ada kemarahan dalam hidup saya. Saya tidak mau ada kedengkian dalam hidup saya. Saya cuman berserah, saya ikut maunya Allah aja. Karena di saat saya benar-benar lagi sendiri, saya kanan kiri itu saya terus mencari jawaban, Pak Ustadz. Jadi mencari jawaban, terus mencari jawaban. Dan pada saat saya lagi bekerja itu sangat amat mengganggu sekali. Tapi semua pekerjaan saya tidak ada yang bekerja serius, semuanya harus bercanda, semuanya harus menghibur orang. Bagaimana caranya saya bisa menghibur diri saya sendiri kalau saya terus melawan? Jadi pada saat itu akhirnya singkatnya saya hanya bilang ikhlas. Banyak hal-hal yang saya pertanyakan dan dibukakan sama Allah semuanya. Ya alhamdulillah sebenarnya pada saat di bulan Ramadan kemarin saya sudah Islam sebenarnya. Tapi kenapa saya baru bicara pada saat di hari raya Idul Fitri? Saya hanya ingin fokus, Pak Ustadz. Saya ingin fokus karena permintaan saya pada saat saya masuk Islam udah gak minta apapun lagi. Pertama kali yang saya ragu itu adalah tentang sholat aja. Itu yang saya ragu, bagaimana bacaannya, Bib, bagaimana ininya, Bib. Jadi saya tidak ingin dikasih pengertian, masih baru wajar. Syukurnya saya tidak pernah punya terpikir untuk itu, tapi saya mau terus berusaha belajar. Akhirnya rasa keraguan saya pun terjawab di bulan Ramadan. Alhamdulillah ketika saya fokus sekali itu saya merasakan bagaimana semua keinginan saya terjawab sejengkal kepala, Pak Ustadz. Apa yang saya ucapkan Allah gak jawab lama, semuanya cepat sekali. Jadi saya orang yang sangat susah bercerita tentang hal yang kalau udah terlalu berat saya pasti gak akan cerita. Karena saya punya rasa takut kalau tidak menemukan solusi, tapi nanti akan jadi cemooh, akan jadi omongan. Tapi pada saat itu saya hanya bilang, ya Allah saya tidak minta apapun, tapi saya hanya fokus sempurnakan sholat saya. Dan gak tahu kenapa rasa ketakutan saya itu dijawab lagi sama Allah. Saya sholat sendiri di dalam kamar, itu saya seperti tidak sendiri. Ada yang menemani saya, menyempurnakan punggung saya. Menyempurnakan sujud saya. Jadi saya tidak menangis seperti ini, tapi setiap saya sholat ya ada apapun itu, air mata pun keluar sendiri. Jadi saya hanya yakin sekali pada saat itu, semakin mantap untuk fokus untuk apapun bercinta sama Allah. Dan apapun yang terjadi,
boleh membenci. Apapun yang terjadi saya tidak mau marah, ya Allah, gak mau gitu. Jadi kasih saya keriangan terus, kasih saya ketawa terus. Jadi semua yang saya lakukan setiap harinya itu aktivitas saya seharian, pasti setiap Isya saya ceritakan dari saya pagi sampai malam hari. Alhamdulillah sampai saya bicara seperti ini, dan sampai hari ini saya masih terus melakukan tahajud. Hanya itu saya yang jauh lebih intens sekali dekat, karena saya sudah cukup rasanya mengejar apapun itu. Tapi kali ini saya hanya bilang, perjalanan saya menuju ke tanah suci itu bukan perjalanan yang mudah, tapi semuanya Allah mudahkan, semuanya Allah mudahkan. Kalau ditanya ini bayar, ini saya baru bicara juga di sini Pak Ustadz, bahkan di channel YouTube saya pun di mana saya nggak cerita, paling di teman-teman media udah sekali supaya selesai. Saya sama sekali tidak mengeluarkan mengeluarkan uang Pak Ustadz. Sama sekali. Ini 1.000 rupiah tidak sama sekali. Saya ada seseorang yang saya maunya terus mengucapkan terima kasih, tapi dia malah tidak mau disebut namanya dengan bahkan ketika saya Muslim, saya menjadi seorang Islam, tidak ada yang tahu, satupun teman pekerjaan saya pun tidak tahu. Tapi beliau tahu, dan dia langsung menebak. Dan bukan dari teman dekat, bukan dari orang yang saya sering teleponan, bukan dari orang yang saya selalu ada acara di event, enggak. Saya pertemuan kedua kali. Pertemuan pertama, lalu pertemuan kedua, beliau langsung kasih haji. Karena sebenarnya pada saat kemarin di hari raya Idul Fitri, keinginan saya itu saya ingin merayakan Idul Fitri di tanah suci sebenarnya. Tapi ya umroh kemarin itu ada aja prosesnya, kayak begitu sulit Pak Ustaz. Sekali tidak lolos, setelah itu beliau apply lagi untuk saya umroh, tidak lolos lagi. Jadi ketika saya masuk dalam deretan ke-15 nama yang dia berangkatkan, alhamdulillah hanya satu nama yang bisa lolos Ustaz. Jadi itu yang membuat saya tidak percaya, tapi ini yang lagi terjadi sama diri saya. Ketika saya berserah semuanya sama Allah, Allah atur semuanya. Ini ayo Mas Adam. Ini salah satunya yang saya sekaligus isyarat. Kenapa saya bilang ini? Karena sama Mbak Inul semuanya ikut mendoakan. Di situ saya memiliki semangat sekali. Mbak Inul makasih, Mas Adam terima kasih banyak. Karena saya juga tadi bilang sama Mbak Inul tadi siang, Mbak, ini aku nggak banyak undang, tapi memang yang memang ada dalam perjalanan saya secara Muslim, ini yang saya pengen lebih dekat lagi. Makanya saya cuma bilang, saya masih banyak sekali kekurangan dan terus belajar. Tapi alhamdulillah makin kesini Allah terus saring orang-orang yang ada di sekitar saya. Hanya ingin dekat, rangkul lebih dekat lagi. Saya ingin semuanya apapun itu, saya tidak menjadi orang yang terus mengejar apapun itu. Saya cuma ingin disempurnakan
sempurnakan terus sholatnya dan berguna untuk kanan dan kiri saya, dan semua apapun itu saya bisa lewati bersama-sama. Ini ada ayah ibunya. Karena orang yang muslim itu, mu'alaf itu harus ada pembimbingnya. Tidak boleh tidak ada yang menguatkan. Ayo kita semua berdiri. Allah ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. ampunilah semua dosa-dosaku. Jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. ampunilah semua dosa-dosaku. Jika aku berdosa pada tubuhku, Jika aku berdosa pada tubuhku, semua dosa yang pernah kulakukan, semua dosa yang pernah aku lakukan, ampuni aku ya Allah. ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. ampuni semua dosa-dosaku. Jika aku berdosa kepada sesama manusia, Jikalau aku berdosa kepada semua sesama manusia, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah mulut, mudahkanlah mulut, hati, hati, tangan tangan orang-orang yang pernah aku berbuat dosa, orang-orang yang pernah aku berbuat dosa, berbuat salah, berbuat salah, berbuat zalim. berbuat zalim. Ya Allah, Ya Allah, bukakanlah pintu maaf dari hati mereka. bukakanlah maaf dari hati mereka. Ya Allah, Ya Allah, semua yang berdosa kepadaku, semua yang berdosa kepadaku, berbuat salah, zalim kepadaku, zalim kepadaku, saya maaf. saya maafkan. Saya berniat. Allahu Akbar, sujud. Ya Allah, jika aku angkat kepalaku, tidak akan kulangi semua dosa-dosa itu. Aku taubat ya Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak.
Kamu Bu Dewan. Kok gitu sih makannya? Kak. Nah iya udah gitu aja kayak gitu. Thank you udah hadir. Terima kasih juga walaupun terlambat, alhamdulillah masih bisa Jangan masih bisa terlambat. makan. Denny bisa harus balik karena besok pagi dia udah flight lagi. Ya, Thank you selamat banget. ya rumah barunya, masya Allah. Gue sengaja dia Yang penting rumahnya berkah, nanti Amin. pulang rumahnya banyak berkah. banyak Amin. rezeki, Yes. menaungi orang-orang yang sedang berjuang untuk keluarganya, jadi memberi manfaat dan memberi Oh ya. rezeki bagi Kenapa siapapun. ya? Kenapa nggak masuk ke sini tuh, Cing? Gak apa-apa kan? Ini rumah sultan kan? Jadi orang ya. Thank you, Pak. Bye. Guys, ini udah selesai sudah untuk acara hari ini ya. Tuh. Dan yang pasti ini aku seneng banget ya karena dekornya bagus, semuanya juga dengan bagus ya. Kakak Leo sini Kak. Terima kasih ya Kak ya. Ini dekor yang begitu luar biasa, backdropnya sampai kanan sampai depan tuh. Dia sampai pintu masuk semuanya sampai pintu masuk. Terima kasih ya Kak, ini selalu ada dan selalu menemani di setiap acara-acara. Semua selebriti mau sama dia semua, gengs. Ya. Dan tapi ini bukan masalah selebritinya, ini masalah jamnya. Kita mintanya hari apa, jadinya jam berapa. Ya. On time. Itu udah pasti. Sesuai permintaan. Itu kita tenang sekali kalau ada acara ya. Jadi baik acara ulang tahun, wedding atau company ya, gathering, udah sama mereka. Ini putra mahkota event organizer. Bener-bener udah putra mahkota loh. Ya, dengar gak, udah mahkota udah gak ada lagi yang langit. Ya, udah gak ada lagi yang lain. Terima kasih ya Kak. Pokoknya sukses terus. Aku happy banget bersama putra mahkota. Tapi ini serius loh. Aku kenapa testimoni gini tuh karena ini jam 10 malam aku baru teleponan untuk acara di jam 3 sore. Kebayang nggak? Jam 10 malam teleponan untuk acara jam 3 sore. Dan dia yang paling terus saya sempet drop down. Tapi dia bisa kak. Oh my god. Minta A dikasih sampai Z ya. Semuanya bahkan berlebih. Oh, aku nggak ada dekor. Apalagi? Iya. Nggak ada ini. Apalagi? Nggak Iya. ada dekor, Kenapa dadakan foto sih? musim. Kalau enggak juga ini masih bisa banyak yang ini. Kak, aku gini aja udah bersyukur. Aku udah kayak gini ya, emang begitu ya. Ketika kita mintanya apa ya Allah kasih yang lebih. Kak, pokoknya dimurahkan rezekinya. Putra mahkota harus menjadi event organizer and wedding organizer Yang terbaik, yang terbaik, menjadi favorit untuk semuanya. Pokoknya doaku antriannya yang mau menggunakan jasamu sampai luber-luber. Amin. Ya. Amin. Dan yang paling penting adalah untuk aku yang mau bikin acaranya itu detail gini semuanya. Kita nggak dikasih mikir, semuanya selesai. Oke. Sukses ya Kak. Terima Makasih. Jadi putra mahkota itu yang terpilih, Ya. terbaik, terpercaya, terdepan dengan pelayanan ramah sepenuh hati dan profesional di bidangnya. Itu Betul. tagline-nya. Itu real dari yang aku langsung. Terima kasih ya Kak. Thank you Kak Ruben, Makasih. sehat terus ya buat kita. Sukses.